Iya, salam saudara. Hari ini saya mau bahas sedikit soal nama Allah, khususnya Yahweh, YHWH. Tapi sebelumnya kita dengar dulu video berikut ini. Ada pemahaman yang mengatakan Yesus Kristus diganti dengan Yahweh. Kemudian Yesus Kristus berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana penjelasannya? Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yod, He, Vav, He. Tetragrammaton itu nggak pernah dibaca Yahweh, Pak. Yahweh itu buatan orang barat. Melafalkan tetragrammaton itu. Henu, Yod, He, Vav, He, Echad. Dan itu nggak pernah dibaca Yahweh. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok keyahudian lah. Oh, nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Ya, pakai Yahweh. Nggak ada, Yahweh itu nggak ada pernah dalam Alkitab. Ya, saya setuju bahwa kita tidak perlu mengganti nama Allah dengan Yahweh ya. Kata Allah sudah dipakai berabad-abad oleh gereja di Indonesia, dan itu tidak mengurangi kuasa ataupun kekudusan Tuhan kita. Kemudian yang kedua, sebagai orang Kristen, kita juga tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Saya setuju dengan pendapat itu. Jadi dengan mencampur adukkan bahasa Ibrani, seolah-olah bahasa Ibrani lebih kudus. Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, jadi bukan dalam bahasa tertentu. Atau menggunakan istilah-istilah Ibrani, simbol Yahudi, dan sebagainya, itu tidak perlu. Tetapi saya agak melihat kontradiksi dalam video tadi. Jadi Elia Meron mencela orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Tapi menurut saya tanpa sadar, dia sendiri menggunakan standar Yahudi. Coba kita lihat dalam video singkat tadi, dia menolak penyebutan Yahweh dengan alasan bahwa Yahweh tidak ada dalam Alkitab. Tetragrammaton, Yod, He, Wav, He, atau 4 huruf Ibrani, YHWH, mengutip Shema Israel di Ulangan 6 ayat 4, tidak pernah dibaca Yahweh katanya. Kemudian ia sepertinya menyalahkan pengucapan Yahweh itu dengan menyebut asalnya dari teolog Barat. Jika boleh, saya ingin menanggapi pernyataan Elia Meron yang mengatakan bahwa pengejaan nama YHWH tidak ada di Alkitab dan menyebut asalnya dari teolog Barat sebagai asal-usul pelafalan nama Yahweh. Menurut saya ini kurang tepat ya. Justru penelitian para teolog, termasuk Wilhelm Gesenius, nama teolog Jerman ya, teolog Jerman yang pertama merekonstruksi nama Yahweh berdasarkan teks-teks Ibrani kuno. Ini membantu kita memahami sejarah iman. Intinya, nama Yahweh ada dalam Alkitab. Waktu pengucapan dalam Shema Israel di Ulangan 6 ayat 4, nama itu tidak dieja, tetapi diganti dengan kata Adonai. Artinya Tuhan. Tradisi Yahudi tidak mengizinkan nama itu disebut, sehingga menggantinya dengan kata Adonai. Nanti akan saya jelaskan secara khusus ini di video berikutnya ya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kita tidak lagi memaknai ayat-ayat Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara literal, seperti orang Yahudi. Kita menghormati Allah bukan dengan cara menghindari pengucapan, tetapi dengan hidup yang taat, menyembah dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 4 ayat 22-24. Kalau kita menasehati supaya tidak ke Yahudi-Yahudian, maka jangan lagi kita tidak berani mengucapkan nama Yahweh. Perjanjian Baru membolehkan hal itu tentu saja. Kekudusan nama Allah tidak ditentukan dari pengucapan akan namanya, hanya karena kita orang berdosa. Itu kan pemahaman orang Yahudi seperti itu. Jadi intinya, sebagai orang Kristen, kita bebas memakai sebutan Allah, Tuhan, Yahweh, Yesus, tanpa harus terikat pada tradisi Yahudi. Nah, yang terpenting adalah hati kita yang menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Allah dengan benar, menyembah Yesus dengan benar. Itu cukup di dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan suruh untuk kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.